Ada begitu banyak aspek yang perlu diperhatikan sebelum membeli mobil. Mulai dari merek, harga, fitur, sampai yang lagi ngetren akhir-akhir ini, FWD dan RWD. Kalau mobil FWD mah nggak kuat nanjak. Mending RWD. Tim RWD garis keras, bos. Kanan kan itu. Ngomong nak dua anjing. Kiri kanan. Daripada RWD boros, mending FWD. Konsumsi BBM-nya irit, men. Gak nguras kantong, bos. Buat yang belum tahu, FWD dan RWD sendiri merupakan akronim bahasa Inggris yang berarti front wheel drive atau penggerak roda depan, dan rear wheel drive yang berarti penggerak roda belakang. Sebenarnya, jika ditelusuri lebih dalam, masih banyak istilah yang tidak dipikirkan kebanyakan orang, yaitu powertrain dan juga drivetrain. Powertrain merupakan istilah dari bagian mechanical system yang berada di dalam mobil. Sistem ini bekerja sebagai penghasil energi yang digunakan untuk menggerakkan mobil. Bisa dibilang powertrain adalah si mesin itu sendiri, men. Powertrain bekerja dengan menghasilkan energi yang disalurkan ke drivetrain. Sementara drivetrain atau bahasa kitanya adalah penggerak roda. Fungsi dari sistem drivetrain ini adalah untuk menyalurkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke roda, yang terdiri dari kopling, transmisi, propeller shaft atau kopel, dan diferensial atau gardan. Dan saking banyaknya bentuk, ukuran, serta tata letak dari drivetrain ini, muncullah istilah-istilah seperti FF, FR, MR, dan lain-lain. Kuy, tonton video ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama adalah FR atau singkatan dari Front Engine with Rear Wheel Drive, atau bahasa kitanya adalah mesin depan dengan penggerak roda belakang. Tata letak FR merupakan yang paling umum untuk digunakan pada mobil. Tahun 1865, pabrikan asal Perancis, Panhard et Levasseur, menciptakan mobil dengan layout FR pertama di dunia yang mereka namakan Panhard Type A. Yang pada tahun tersebut, layout FR bisa dikenal juga sebagai sistem Panhard dan menjadi standar mobil-mobil komersial di dunia di awal abad ke-20. Contohnya Ford Model T. Thanks Henry Ford udah nyiptain sebuah mobil yang bisa dibeli oleh kasta menengah ke bawah seperti kami. Sebagian orang menilai mobil FR mempunyai sejumlah kelebihan khusus, seperti punya daya dorong yang lebih kuat. Karakteristik tersebut membuatnya banyak digunakan untuk mengangkut beban berat. Tidak aneh jika sering diaplikasikan ke mobil-mobil berjenis SUV dan juga kendaraan pengangkut. Selain itu, mobil-mobil FR memiliki suspensi yang lebih awet karena roda depan tidak memiliki fungsi lain selain mengatur arah saat berbelok, men. Ditambah lagi, efek kendali setir mobil terasa lebih ringan. Ujung-ujungnya, pengalaman mengemudi menjadi terasa nyaman. Kekurangannya, sistem ini menjadikan bobot mobil lebih berat karena perpindahan tenaga dari mesin ke roda belakang membutuhkan komponen drivetrain yang lebih banyak, seperti kopel yang panjang, gardan, eksel di kedua sisi roda, dan tetek bengek lainnya. Selain berat, perpindahan tenaga tersebut juga akan mengalami loss power akibat penyaluran tenaga yang terlalu lama ke roda belakang, menyebabkan mobil FR cenderung kurang irit BBM dan kurang responsif. Yang paling krusial lagi, potensi gejala oversteer lebih besar. Walau sebenarnya kehilangan grip belakang bukan suatu hal yang buruk kalau kita bisa mengendalikannya menjadi sebuah drift, man. Anjay. Ngemeng-ngemengin tentang drift, layout FR adalah bentuk sempurna jika dipadukan dengan mesin bertenaga besar dan beberapa penyesuaian suspensi yang cukup mumpuni. Walau mobil yang beredar di Indonesia, layout FR tidak banyak yang diperuntukkan buat drifting, seperti Avanza Xenia, Rasterios, Kijang Innova, Fortuner, Pajero Sport, dan beberapa mobil pengangkut beban berat lainnya. Kecuali mobil-mobil Eropa yang kebanyakan memang menggunakan sistem FR. Tergantung apa lu rela ngejadiin mobil mahal buat proyekan drifting. Money talks. Yang kedua adalah FF. Apa tuh?
Aduh, burik. Please, bukan FF yang itu, men. FF di sini merupakan singkatan dari front engine with front wheel drive, atau bahasa kitanya adalah mesin yang berada di depan dengan roda depan sebagai sistem penggeraknya. Desain ini menjamur sekitar tahun 70-an dan sering gue sampaikan informasi ini di beberapa video sebelumnya. Karena di masa itu, dunia perotomotifan sedang berada di titik terendah dikarenakan negara-negara Arab sang supplier minyak terbesar melakukan embargo besar-besaran sebagai sikap atas penolakan perang yang mengakibatkan krisis minyak mentah melanda banyak negara, men. Pabrikan-pabrikan mulai mencari solusi untuk membuat mobil-mobil dengan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien demi mempertahankan kelangsungan hajat hidup orang banyak. Dan lahirlah beberapa mobil dengan layout FF. Ciri-ciri dari mobil dengan layout FF ini biasanya mempunyai mesin yang posisinya menyamping atau horizontal, sistem penggerak yang lebih kompak, dan bobot yang lebih ringan membuat mobil FF lebih hemat bahan bakar karena powertrain langsung nempel di dekat drivetrain itu sendiri, men. Jauh sebelum era krisis minyak mentah melanda, sistem FF awalnya lahir dari hasil eksperimen seorang ahli mesin asal Perancis, Nicolas Joseph Cugnot, dan diterapkan pada mobil Ford Viper pada tahun 71. Ford Viper, aduh gila susah banget, gue males banget ngomong bahasa Perancis. Intinya, kendaraan ini merupakan kendaraan roda 3 bermesin uap yang menggunakan sistem penggerak roda depan pertama di dunia, yang saat itu fungsinya untuk mengangkut meriam dan alat berat militer. Kelanjutan sistem FF makin berkembang ketika pemerintahan Inggris membuat kebijakan pembatasan bahan bakar minyak pada tahun 50-an, men. Maka produsen otomotif Mini menawarkan sebuah solusi kendaraan yang lebih efisien dengan desain mesin yang melintang ke samping dan berpenggerak roda depan. Ruang kabin yang luas karena semua komponen hanya terletak di depan menjadi salah satu keunggulan layout FF. Dampaknya, biaya produksinya juga menjadi lebih murah. Kekurangannya, mobil FF biasanya lebih sering terjadi bunyi-bunyi pada suspensi depan. Dan jika pada kecepatan yang tinggi, akan sangat sulit berbelok atau istilah kerennya, understeer. Yang krusialnya lagi, ketika di jalanan menanjak, akan kesulitan jika mengangkut beban berlebih. Mini adalah produsen yang konsisten memproduksi mobil dengan layout FF. Gue bahkan punya julukan buat pabrikan yang satu ini, si BMW FWD. Dan jangan melupakan Civic Type R sebagai mobil penggerak roda depan dengan rekor waktu tercepat di sirkuit Nürburgring. Walau akhirnya rekor tersebut dipatahkan oleh Renault Megane RS. Selanjutnya ada MR yang berarti mid engine with rear wheel drive. Walau disebutnya mesin tengah, mesin yang gak bener-bener ada di tengah mobil. Ntar lu duduknya di mana, anjay? Biasanya mesin berada tepat di belakang bangku pengemudi sehingga mengorbankan atau menghilangkan tempat duduk belakang menjadi tempat mesin. Enweren Zeyer keluaran tahun 1900 menjadi mobil pertama yang menggunakan mesin tengah dengan penggerak roda belakang dan digunakan hanya untuk balap bukit di kota Nice, Prancis. Dan pada tahun 62 lahirlah mobil MR produksi massal pertama di dunia dengan nama Bonnet Jet. Peletakan mesin di tengah dapat memberikan beban tambahan untuk roda belakang sehingga gripnya bertambah dan mengurangi kemungkinan adanya slip seperti yang terjadi pada mobil FR. Mesin ini juga menambah keamanan mobil tersebut jika terjadi tabrakan. Celah kosong yang terdapat di depan mobil dapat menyerap benturan sehingga kemungkinan efek tabrakan masuk ke kabin lebih kecil. Komponen drivetrain juga lebih efisien karena tidak memerlukan kopel lagi dan sangat cocok diaplikasikan ke mobil-mobil sport untuk penyaluran tenaga yang lebih cepat. Mobil sport yang memakai layout jenis ini banyak ditemukan pada merek Lamborghini dan juga Ferrari yang memperlihatkan bagian depannya lebih pendek dan bagian belakangnya lebih panjang. Walau sebenarnya ada beberapa mobil yang memakai mesin tengah tepat di depan pengemudi, walau membuatnya menjadi terasa aneh, seperti Ferrari 612 Caglietti.
Kekurangan mid-engine udah pasti mesin cepat panas karena sirkulasi udara tidak langsung menuju ke belakang dan dapat diakali dengan pemasangan ventilasi yang besar di sisi samping atau di sisi atas dari mobil itu sendiri. Contohnya mobil F1. Dan Toyota MR2 menjadi mobil paling sombong karena menggunakan nama MR sebagai bukti kalau doi menggunakan layout mid-engine with rear wheel drive. Dan yang terakhir, layout RR, rear engine with rear wheel drive. Penempatan mesinnya sama dengan MR, berada di punggung pengemudi, tetapi RR mesinnya benar-benar ada di ujung belakang mobil atau di belakang roda belakang. Awal terciptanya mobil RR di saat Hitler mengajak seorang insinyur otomotif asal Jerman bernama Ferdinand Porsche. Hitler berencana membuat mobil murah yang dapat digunakan rakyat banyak saat itu dengan nama Volkswagen. Tahun 38 lahirlah Volkswagen Beetles yang mampu mengangkut 2 orang dewasa dan 3 anak kecil karena kabinnya masih tersedia berkat mesinnya yang ada di belakang, men. Keuntungan layout RR hanya pada traksi yang lebih besar untuk roda belakang. Kelemahannya sangat mudah oversteer, ruang mesin sempit, dan terbatasnya juga ruang untuk rangkaian knalpot. Porsche 911 masih mempertahankan sistem ini dan akan selamanya seperti itu sebagai bentuk apresiasi para insinyur Jerman. Walau saudaranya Porsche Boxster dan Cayman sudah menggunakan mid-engine, men. Dan teruntuk sistem all-wheel drive atau penggerak semua roda, tidak ada nama khusus yang bisa menggambarkan tata letak mesinnya. Karena mesin depan, mesin tengah, dan mesin belakang, semuanya bisa menggunakan sistem all-wheel drive. Kalau ada yang nanya, ada gak mesin belakang, tapi penggeraknya roda depan? Jawabannya ada. Pernah dibuat pada tahun 47 dengan nama Gregory Sedan dan menjadi mobil satu-satunya yang mempunyai layout RF di dunia. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.